Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini AKM 2 kita di pertemuan ke-13 kita akan membahas chapter 23 terkait dengan laporan arus kas. Terkait tentang laporan arus kas. Chapter 23. Statement of cash flow. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana untuk menjelaskan kegunaan dan format laporan dari arus kas itu sendiri. Kemudian yang kedua, siapkan laporan arus kas. Dan yang ketiga, bandingkan metode langsung dan tidak langsung dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang keempat, diskusikan masalah khusus yang terkait dalam menyiapkan laporan arus kas. Dan yang terakhir, kita akan memahami bagaimana penggunaan lembar kerja dalam menyiapkan laporan arus kas. Jadi, 4 hal tersebut yang harus kita pahami untuk materi di chapter 23 saat ini. Jadi, terkait dengan laporan arus kas itu, jadi yang pertama adalah kegunaan dari arus kas itu sendiri, kemudian klasifikasi arus kas, kemudian kas dan setara kas, dan format dalam menyusun laporan arus kas. Kemudian untuk menyiapkan laporan arus kas, di sini akan ada contoh atau ilustrasi di teks konsultan. Kemudian kita akan bahas di situ. Kemudian ada special problem terkait dengan persiapan pembuatan laporan. Di situ ada penyesuaian terhadap net income, kemudian ada account receivable, kemudian ada other working capital change, net losses disclosure. Kemudian penggunaan terkait dengan penggunaan lembar kerja, kita akan mempersiapkan worksheet-nya, kemudian analisis transaksinya, dan terakhir adalah persiapan final. Kemudian terkait dengan arus kas, ada tujuan utama yang harus kita pahami, yaitu untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran tunai perusahaan selama suatu periode. Kemudian tujuan sekundernya itu adalah untuk memberikan informasi berbasis kas tentang kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Kemudian terkait dengan kegunaan laporan arus kas itu sendiri. Jadi di sini memberikan informasi untuk membantu menilai apa saja di sini. Yang pertama itu adalah kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan. Yang kedua, itu adalah kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, itu adalah alasan untuk perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang terakhir, itu adalah investasi tunai dan non-tunai, transaksi dan pembiayaan selama periode tersebut. Jadi, di sini ada 3 klasifikasi untuk arus kas, yaitu dari operating activity, investing activity, dan financing activity. Jadi, ketiga aktivitas ini adalah klasifikasi dari arus kas itu sendiri. Yang mana dari aktivitas operasi, kita mendapatkan sumber kegiatan itu dari income statement atau laporan laba rugi. Kemudian yang terkait dengan aktivitas investasi itu adalah terkait dengan perubahan investasi atau other non-current asset item. Kemudian terkait dengan aktivitas pembiayaan itu adalah perubahan di dalam modal dan non-current liability.
Kemudian terkait dengan klasifikasi, Mas Yan, jadi di dalam income statement seperti yang dijelaskan tadi, dari tipe yang pertama yaitu operating activity, yaitu terdiri dari cash inflow atau cash masuk atau cash outflow. Yang mana cash masuk itu berasal dari penjualan, dari barang atau jasa, atau dari pengembalian pinjaman, bunga, atau dividen. Kemudian terkait dengan kas keluar itu adalah terkait dengan inventory, persediaan barang dagang. Kemudian ada jasa dari jasa, kegiatan jasa. Kemudian ada juga terkait dengan pinjaman dari bunga atau biaya-biaya lain. Ini adalah terkait dengan aktivitas operasi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan aktivitas investing atau investasi. Jadi di sini ada cash inflow maupun cash outflow. Cash inflow arus masuknya, kas masuknya dari penjualan properti, plant maupun equipment, kemudian dari penjualan dari di sini ada terkait dengan debt or equity security atau other entities. Kemudian ada collection of principal of loan to other entities. Kemudian cash outflow-nya itu ada purchase atau pembelian properti, plant, equity, kemudian sama ya ini. Kemudian ada make loan. Ini adalah terkait dengan investasi. Kemudian terkait dengan financing atau pembiayaan. Kas masuk itu dari penjualan dari sekuritas ekuitas. Kemudian ada penerbitan dari debt, obligasi, bond atau notes atau wesel ya, obligasi dan wesel. Kemudian kas keluar itu dari dividen pemegang saham, kemudian ada random atau penukaran long term debt or reacquisition capital stock. Ini adalah klasifikasi dari 3 kegiatan di dalam arus kas yang terkait dengan kas masuk maupun kas keluar. Kemudian terkait dengan kas atau setara dengan kas. Jadi dasar yang direkomendasikan oleh IASB untuk laporan arus kas sebenarnya adalah kas dan setara kas. Setara kas itu adalah investasi jangka pendek, kemudian sangat liquid maupun keduanya. Jadi intinya yang pertama itu adalah mudah dikonversi ke jumlah uang tunai yang diketahui. Dan di sini begitu dekat dengan jatuh tempo, sehingga risiko-risiko perubahan yang tidak signifikan, contohnya misalnya karena perubahan suku bunga. Jadi umumnya itu hanya investasi dengan jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat dari definisi ini. Itu jika dikatakan sebagai setara kas, jadi memenuhi syarat 2 ini. Kemudian ini adalah contoh untuk product life cycle untuk 3 kegiatan dari kasnya. Jadi di sini ada fasenya. Jadi untuk financing, pembiayaan dan menurun ya di sini kalau operating naik, kemudian investing mengimbangi dengan operating. Kemudian terkait dengan format laporan arus kas. Jadi format laporan arus kas di sini ada 3 tadi kan disebutkan. Jadi ada 2 metode yang digunakan dalam format ini. Jadi ada direct method, metode langsung maupun indirect method, metode tidak langsung dari ketiga ini. Jadi laporkan arus kas masuk, jadi laporan arus masuk maupun arus keluar dari investasi dan pendanaan secara terpisah. Kemudian ini adalah contoh format arus kas. Jadi menunjukkan company name-nya, kemudian statement of cash flow-nya,
kemudian period convertnya. Kemudian di sini ada 3 aktivitas, operating, kemudian ada investing, financing, yang mana nanti akan menghasilkan cash at end of period. Jadi masing-masing di activity ini mencerminkan semua kegiatan yang terkait dengan masing-masing aktivitas. Kemudian untuk menyiapkan dari arus kas ini, laporan arus kas ini, jadi mempersiapkannya ada 3 sumber informasi yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan komparatif, dan yang kedua itu adalah data laporan laba rugi saat ini, dan yang ketiga adalah data transaksi yang dipilih. Jadi ada 3 langkah utama di sini untuk membuat laporan arus kas. Yang pertama itu menentukan perubahan dari uang tunai. Kemudian yang kedua, tentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan langkah yang ketiga, tentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jadi ini adalah cara untuk mempersiapkan laporan arus kas. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi tax konsultan. Jadi dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 ketika menerbitkan 60.000 saham dengan nilai nominal 1 untuk uang tunai sebesar 60.000. Jadi perusahaan menyewa ruang kantor, kemudian furniture, peralatan, dan melakukan layanan konsultasi pajak sepanjang tahun pertama. Laporan komparatif posisi keuangan pada awal dan akhir tahun 2019 muncul dalam ilustrasi nanti disebutkan ya 23T4. Jadi ilustrasi ini akan menunjukkan laporan laba rugi dan informasi tambahan untuk konsultan pajak. Jadi ini. Jadi di mana di sini ada laporan yang terkait dengan comparative statement of financial position. Jadi di sini ada posisi aset dan di sini ada posisi equity and liability. Jadi masing-masing tertanggal 31 Desember 2019, kemudian ada yang tertanggal 1 Januari. Jadi awal dan akhir. Ini juga ada awal dan akhir, masing-masing mempunyai nilai. Ya. Dan di sini ada perubahan. Jadi increase sebesar 36, kemudian increase juga sebesar 49 di 31 Desember yang awalnya kosong. Jadi sama-sama mengalami kenaikan di akhir periode. Kemudian di sini ada income statement atau laporan laba rugi yang mana menunjukkan jumlah net income dari tax konsultan itu adalah 34.000. Jadi di sini mengindikasi adanya dividen yang diumumkan yang dibayar selama tahun itu yaitu sebesar 14.000. Oke. Jadi langkah pertama itu adalah menentukan perubahan kas dulu. Jadi menentukan perubahan kas. Jadi kita lihat. Jadi tadi sudah jelas ya bahwa di awal periode atau 1 Januari 2009 kita tidak ada saldo, makanya di sini dikatakan ada perubahan kas pada akhir periode 31 Desember 2019, jadi dikatakan increase. Jadi dikatakan increase dengan total sejumlah 85. Kemudian langkah kedua itu adalah menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Jadi menentukan arus kas bersih itu seperti apa? Jadi
Yang pertama, itu perusahaan harus menentukan pendapatan dan pengeluaran secara tunai. Kemudian, hilangkan efek dari transaksi laporan laba rugi yang tidak menghasilkan kenaikan atau penurunan uang tunai. Kemudian, ubah laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, baik melalui metode langsung maupun metode tidak langsung. Oke. Jadi langkah yang kedua tadi nih. Jadi untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasi dari mana? Di sini terkait dengan recognition revenue atau pengakuan pendapatan, kemudian ada beban juga, bukan beban, yang mana akan mempengaruhi jumlah net income. Jadi untuk yang mana di sini kalau misalnya terkait dengan tentunya dengan mengeliminasi transaksi non-kas yang terkait dengan revenue, demikian juga dengan transaksi non-kas yang terkait dengan expense untuk menghasilkan net cash flow from operating activity. Jadi di sini kita tahu bahwa peningkatan non-receivable atau piutang. Di sini yang pertama dia menggunakan metode tidak langsung. Jadi piutang ini meningkat sebesar 36.000 dari yang 0 di saldo awal menjadi 36.000 selama tahun tersebut. Jadi di sini bagaimana? Receivable pada saat balance-nya itu adalah 1 Januari 0. Kemudian di sini 31 Desember itu ada kenaikan sebesar 36.000. Kemudian terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan transaksi kas, yaitu di sini ada revenue sebesar 125.000, kemudian ada penerimaan dari pelanggan sebesar 85. Tentunya ini adalah transaksi yang bersifat kas. Jadi di sini ketika account receivable, jadi akun account receivable itu meningkat, jadi penerimaan kas lebih rendah dari pendapatan itu diperoleh dengan menggunakan basis accrual. Jadi ada langsung terjadi pencatatan. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan kenaikan dari account receivable. Jadi di sini, jadi kenaikan dari account receivable itu dikurangi dari laba bersih menjadi kas bersih yang diberikan dari aktivitas operasi. Jadi di sini laba bersihnya tadi diketahui 34.000. Kemudian ada penyesuaian untuk net income. Jadi untuk dari kegiatan yang diperoleh dari aktivitas operasi, di situ ada dikatakan bahwa ada kenaikan account receivable yaitu 36. Jadi kenaikan account receivable di sini mengurangi. Kemudian sebaliknya ya, jadi kalau account receivable dia akan minus, kemudian ada kenaikan account payable, maka dia akan menambah jumlah net income. Jadi di sini ketemu 3.000 net cash profit by operating activity. Kemudian masih terkait dengan kenaikan dari account payable. Jadi tadi kan dikatakan receivable, kenaikan account receivable sudah kita bahas ya, 36, terkait dengan kenaikan account payable. Jadi account payable sebaliknya kalau di dalam pelaporan arus kas itu adalah justru menambah jumlah net income. Jadi kenaikan dari utang di sini masih menggunakan metode tidak langsung. Jadi hutang itu meningkat 5.000 selama tahun itu. Dan ketika hutang dagang meningkat selama tahun berjalan, biaya atas dasar akrual melebihi biaya berbasis tunai. Jadi intinya semua berbasis tunai. Jadi di sini masih ya net cash profit by operating
activity adalah sebesar 3.000. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu langkah yang ketiga. Jadi langkah ketiga itu terkait dengan menentukan net cash flow atau arus kas dari kegiatan investasi dan kegiatan dari pembiayaan. Jadi masih di data yang sama, tech consulting, jadi dengan sama ya di sini jumlahnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Jadi kita lihat tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi cash flow. Jadi net increase in cash-nya adalah sebesar berapa? 49.000. 1 Januari tidak ada, otomatis 31 Desember adalah sebesar 49.000. Kemudian terkait dengan kenaikan dari non-receivable. Non-receivable dia justru akan mengurangi net income. Kemudian terkait dengan saham di sini 60.000. Jadi di sini ada terkait dengan kegiatan pembiayaan. Jadi kegiatan pembiayaan di sini jumlah saham 60.000 itu menambah jumlah arus kas. Kemudian terkait dengan return earning atau laba ditahan. Jadi dari mana ini 20.000? Di sini dikatakan bahwa sebelumnya kita ada jumlah saldo dari laba atau net income, jumlah dari laba kita. Net income adalah 34.000. Dari 34.000 dari sebelumnya ya, 34.000 dikurangi dengan 14.000, ada pembagian dividen menjadi 20.000. Jadi di sini dikatakan ada kenaikan, justru ada kenaikan, increase. Nah, dari net income yaitu ya kan, net income-nya kan 34.000. Nah, dikurangi dengan jumlah dari payment of cash dividend menjadi 20.000. Jadi net cash provided by financing activity adalah sebesar 46.000. Kemudian masih terkait dengan di sini account payable. Jadi account payable itu dia akan masuk ke aktivitas operasi ya. Jadi aktivitas operasi. Jadi dia menambah jumlah dari arus kas operasi yaitu sebesar 5.000. Maka di sini adalah jumlah arus kas bersih dari operasi adalah sebesar 3.000. Ini ya. Jadi ininya, jadi kas per 31 Desember 2019 adalah 49.000. Ini adalah komparatifnya. Jadi dari saldo yang di tahun 2019 itu nanti akan dibandingkan dengan di tahun 2020. Jadi ini data yang baru ya untuk tahun 2020. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide 29. Jadi masih terkait dengan income statement. Jadi income statement di sini 31 Desember 2020. Revenue-nya sudah berubah ya. Ini menjadi 492. Kemudian dari operating expense atau termasuk di sini adalah depresiasi adalah 269. Kemudian beban depresiasi 21.000. Kemudian income from operation, kemudian income tax expense, jadi ketemu net income-nya 134.000. Di sini ada informasi tambahan yang terkait, yaitu yang pertama itu adalah perusahaan mengumumkan
dan membayar dividen tunai sebesar 18.000, jadi berupa cash dividen. Kemudian yang kedua, perusahaan memperoleh uang tunai sebesar 150.000 melalui penerbitan obligasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu adalah tanah, bangunan, dan peralatan diperoleh secara tunai. Kita lanjut. Jadi ini adalah untuk ilustrasinya. Jadi untuk tahun 2020 ini ada kenaikan. Ini pembeliannya secara tunai, tanah, kemudian gedung 70 dan 200, kemudian ada akumulasi bangunan 11.000, kemudian peralatan 68, penyusutannya 10.000, kemudian account receivable-nya adalah 26, prepaid expense 6.000, cash-nya 37.000, yang masing-masing di sini untuk kenaikan dari terkait dengan tanah. Jadi tanah pembelian secara tunai itu maka dia akan menambah jumlah arus kas sebesar 70.000, kemudian building juga sama menambah, akumulasi juga sama menambah 11.000 dan 10.000, equipment sama menambah, kemudian account receivable di sini dari 36 menjadi 26, otomatis dia decrease, mengalami penurunan. Kemudian prepaid expense increase, kemudian cash 12.000 decrease. Kemudian kita tentukan lagi langkah yang kedua, yaitu menentukan arus kas operasi. Berarti kita masih menggunakan indirect method ya. Jadi kita menjelaskan atau menspesifikasikan transaksi yang terkait dengan kegiatan operasi secara tunai. Jadi di sini datanya tadi sudah saya jelaskan ya, sama ya ini ya. Kecuali di sini yang mengalami decrease ya, khususnya account receivable. Jadi account receivable atau piutang usaha menurun selama periode tersebut karena penerimaan kas atau pendapatan berbasis kas itu lebih tinggi daripada pendapatan yang dilaporkan berdasarkan basis akrual. Kemudian masih di langkah kedua, jadi di sini untuk menentukan arus kas bersih Mas Yan. Jadi untuk mengubah laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, jadi penurunan piutang sebesar 10.000 harus ditambahkan di dalam laba bersih. Kalau tadi kan kenaikan dikurangkan, ini adalah penurunan, maka harus ditambahkan di laba bersih sebesar 10.000. Kemudian masih terkait dengan di sini, jadi masih sekarang account receivable sudah, sekarang ke prepaid expense. Jadi ketika prepaid expense, jadi prepaid expense yang terkait di aset ya, meningkat. Jadi meningkat selama suatu periode, pengeluaran pada laporan laba rugi berbasis accrual lebih rendah daripada pengeluaran pada laba rugi berbasis kas. Jadi mengalami kenaikan. Nah, di sini kalau mengalami kenaikan untuk penyajiannya di arus kas kegiatan operasi, justru dia mengurangi jumlah laba bersih. Kemudian terkait dengan account payable. Jadi terkait dengan account payable. Jadi account payable di sini mengalami kenaikan ya. Increase menjadi 35.000. Jadi ketika hutang meningkat, perusahaan itu mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada jumlah tunai yang dikeluarkan. Nah, bagaimana penyajiannya? Piutang kalau mengalami kenaikan, dia akan menambah
jumlah arus kas di kegiatan operasi. Jadi ini jumlahnya. Kemudian terkait dengan beban depresiasi. Jadi beban depresiasi sebesar 21.000. Jadi di sini biaya penyusutan sebesar 21.000 itu mewakili peningkatan akumulasi penyusutan. Jadi adalah biaya non tunai. Nah, bagaimana untuk melihat arus kasnya? Jadi arus kas untuk kegiatan operasi di sini depresiasi expense dia menambah jumlah arus kas kegiatan operasi. Jadi net cash provided by operating activity adalah sebesar 194. Kemudian ada pembelian tanah sebesar 70.000 selama periode tersebut. Jadi sebesar 70.000. Nah, itu terkait dengan kegiatan investasi. Jadi kalau pembelian tanah itu justru dia akan mengurangi arus kas dari kegiatan investasi. Kemudian begitu juga dengan building. Jadi ada perolehan building sebesar 200.000 secara tunai, secara cash ya. Nah, juga sama mengurangi arus kas dari kegiatan investasi. Kemudian equipment juga sama ya. Terus kemudian terkait dengan bond payable, utang obligasi. Utang obligasi di sini mengalami kenaikan sebesar 150.000. Jadi di sini ada penerimaan sebesar 150.000 dari penerbitan obligasi. Bagaimana penyajiannya? Dia dari kegiatan pembiayaan penerbitan obligasi, dia akan menambah jumlah arus kas dari kegiatan aktivitas pembiayaan sebesar 150.000. Kemudian return earning, laba ditahan. Jadi di sini ada kenaikan sebesar 116. Nah, untuk ini di sini ada dua faktor yang menjelaskan peningkatan laba ditahan. Yang pertama itu adalah laba bersih sebesar 134.000. Jadi 134.000 dari peningkatan laba ditahannya ya. Kemudian yang kedua itu adalah dividen sebesar 18.000. Jadi dari penurunan dari laba ditahan, jadi laba ditahannya menurun. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk kegiatan tersebut? Maka di sini untuk payment of cash dividend, maka dia akan mengurangi jumlah arus kas dari kegiatan dari pembiayaan, yaitu sebesar 18.000. Jadi sebesar 18.000. Jadi dividen. Dia akan mengalami penurunan jumlah laba ditahan sebesar 18.000. Kemudian jadi jumlah untuk kas per 31 Desember adalah sebesar 37.000. Sebesar 37.000. Oke, kita lanjutkan lagi masih terkait dengan laporan ya. Nah, ini adalah terkait dengan increase or decrease dari cash flow. Jadi lihat jelas ya di sini ya. Kemudian terkait dengan source of information for the statement of cash flow. Jadi sumber informasi untuk laporan arus kas. Jadi yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan komparatif
Dan yang kedua itu adalah analisis akun saldo laba. Yang ketiga itu adalah semua perubahan yang telah melewati uang tunai atau menghasilkan peningkatan atau penurunan uang tunai. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan atau write down, kemudian amortisasi atau biaya amortisasi, dan entry dari buku jurnal entry untuk pembukuan yang serupa. Jadi seperti penyusutan, kemudian karena tidak berpengaruh pada uang tunai. Di sini ada penggunaan metode tidak langsung untuk penambahan penyesuaian tersebut. Jadi di sini ada penambahan dan pengurangan yang terkait dengan net income. Jadi ini adalah berkaitan dengan operating activity. Jadi ini kegiatannya. Kegiatannya kan ada depresiasi expense, amortisasi, dan sebagainya. Nah, yang terkait untuk karena tidak mempengaruhi jumlah kas, maka harus dikurangi. Seperti di sini amortisasi, kemudian decrease, kemudian decrease of direct income, kemudian gain on sale, increase in receivable, increase in inventory. Ini harus kalian perhatikan. Karena dibuat penyesuaian karena tidak mempengaruhi atau jumlah tersebut tidak mempengaruhi jumlah kas, perhitungan jumlah kas. Kemudian masih terkait dengan kas, jadi arus kas. Jadi di sini akan membicarakan direct method. Jadi direct method atau metode langsung. Jadi terkait dengan arus kas kegiatan operasi. Jadi arus kas kegiatan operasi dengan menggunakan metode langsung. Di sini ada penerimaan kas, kemudian ada pengeluaran kas. Jadi penerimaan kas dikurangi dengan cash payment. Jadi di sini ada from sales of good, jadi penjualan barang dagangan. Kemudian penerimaan bunga dan dividen, maupun di sini ada pinjaman atau investasi. Kemudian pembayarannya ini ya terdiri dari ada untuk supplier, kemudian untuk karyawan, kemudian biaya operasi maupun bunga maupun pajak. Ini adalah dari kegiatan operasi, kas yang diperoleh dari kegiatan operasi. Kemudian contoh metode langsung ini adalah, kalau tadi kan konsultan pajak ya, di sini Drogba SA yang memulai bisnis 1 Januari 2019 memiliki pernyataan informasi keuangan sebagai berikut. Jadi di sini saldo awal 1 Januari belum ada perubahan. 31 Desember 2019 ada perubahan. Di sini ada property, plant, equipment, kemudian sebesar 90.000, inventory 160, account payable 60, accrued expense payable 20, account receivable 15, prepaid expense 8.000, cash 159. Kemudian masih terkait dengan data-data dari Drogba. Jadi di sini per 31 Desember 2019 Drogba melaporkan laporan laba rugi dan informasi tambahan sebagai berikut. Jadi ini informasi tambahannya. Jadi net income-nya adalah sebesar 112.000. Jadi di sini ada sales revenue, kemudian CGS dikurangi CGS, kemudian gross profit-nya ketemu 330, operating expense dikurangi ditambah depresiasi, kemudian income tax expense. Dan informasi tambahannya adalah ini. Jadi dividen sebesar 70.000 diumumkan dan dibayarkan secara tunai. Kemudian informasi yang kedua, kenaikan hutang dagang dihasilkan dari pembelian barang dagangan. Kemudian yang ketiga, biaya dibayar di muka dan hutang biaya masih harus dibayar berkaitan dengan biaya operasi. Kemudian di sini masih terkait dengan kenaikan dari account receivable sebesar 15.000. Jadi dihitung seperti apa? Jadi
penerimaan kas dari customer. Jadi di sini adalah sales revenue ditambah dengan decrease. Kalau decrease penurunan ya, receivable. Kalau kenaikan itu mengurangi, jadi increase receivable. Nah, di sini sales revenue sebesar 780, kemudian receipt from customer. Jadi receipt from customer-nya sebesar 765. Dari ini ya, jadi ada pengurangan. Jadi di sini increase ya, kenaikan. Kemudian masih di Drogba. Jadi Drogba di sini melaporkan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi sebesar 450. Di tahun 2019 inventaris Drogba itu meningkat sebesar 160 dan perusahaan menghitung pembelian sebagai berikut. Jadi di sini ada kenaikan inventory. Nah, kenaikan inventory di sini maka akan menambah jumlah CGS. Maka gimana? Jadi di sini dilaporkan sebesar 610. Kemudian terkait dengan bagaimana Drogba menentukan pembayaran tunai. Pembayaran tunai kepada supplier dengan menyesuaikan pembelian untuk perubahan utang dagang. Jadi di sini rumusnya ini cash payment to supplier. Jadi CGS kalau misalnya ada kenaikan maka menambah, kalau ada penurunan maka dikurangi. Kemudian di sini kalau ada utang menurun menambah, kalau ada penurunan menambah, kalau ada kenaikan dia mengurangi jumlah dari CGS. Jadi di sini dikatakan bahwa ada kenaikan inventory sebesar 60.000. Jadi dia akan mengurangi jumlah cost of goods sold. Jadi jumlah payment to supplier-nya adalah 550. Kemudian masih terkait dengan Drogba. Jadi di sini Drogba melaporkan biaya operasi sebesar 160.000 pada laporan laba rugi untuk menentukan uang tunai yang dibayarkan untuk biaya operasi. Ia harus menyesuaikan jumlah ini untuk setiap perubahan dalam apa? Di sini yang pertama prepaid expense, biaya dibayar di muka. Kemudian utang biaya masih harus dibayar. Jadi rumusnya di sini, rumusnya adalah cash payment for operating expense ditambah dengan increase in prepaid expense or dikurangi decrease in prepaid expense. Jadi kalau ada kenaikan menambah, kalau ada penurunan dia akan mengurangi jumlah prepaid expense. Kemudian kalau ada accrued expense payable di sini dia menambah kalau mengalami penurunan, sebaliknya kalau mengalami kenaikan dia akan mengurangi jumlah dari operating expense. Kemudian terkait dengan masih direct method ya. Jadi iya. Jadi jumlah untuk operating expense-nya 160 ditambah dengan increase in prepaid expense 8.000, kemudian dikurangi dengan increase in accrued expense payable sebesar 20.000, 148.000. Kemudian masih terkait dengan kegiatan di operating activity terkait dengan direct method. Jadi di sini
Drogba, masih di Drogba ya. Jadi laporan laba rugi untuk Drogba itu menunjukkan beban pajak penghasilan sebesar 48.000. Terus kemudian uang tunai yang dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dengan mengambil biaya untuk menyesuaikan perubahan dari utang. Jadi income tax expense-nya 48. Jadi payment for income tax-nya adalah sebesar 48.000. Kemudian ini adalah laporan untuk direct method ya, untuk kegiatan aktivitas dari operasi saja. Ini adalah penambahan dan pengurangan yang terkait dengan operating activity yang cash basis. Jadi ini adalah tadi sudah dijelaskan menjadi sales revenue, kemudian ada increase, maka dia akan mengurangi, kemudian CGS-nya 450 ada increase, dia menambah, dan seterusnya. Ini juga. Jadi jumlah net kas, jadi jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasi adalah sebesar 19.000. Kemudian masih terkait dengan ilustrasi Drogba ya. Jadi ketika perusahaan menggunakan metode langsung, mereka diharuskan untuk menyediakan dalam jadwal terpisah. Jadi rekonsiliasi laba menjadi kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi. Jadi di sini untuk rekonsiliasinya lebih jelasnya seperti ini bentuknya. Jadi net income-nya 112, kemudian ada penyesuaian yang terkait dengan rekonsiliasi, penyesuaian yang terkait dengan laba bersih yang terkait dengan arus kas dari kegiatan operasi. Jadi di sini ini dilaporkan di sini. Jadi depresiasi expense, kemudian increase income AR, kemudian increase inventory, kemudian increase prepaid expense, kemudian increase account payable, increase product expense payable. Jadi jumlah net cash provided by operating activity adalah 19.000. Ini adalah untuk rekonsiliasinya. Kemudian terkait dengan special problem in statement preparation. Jadi masalah khusus dalam persiapan laporan seperti apa? Jadi di sini ada penyesuaian. Yang pertama itu adalah penyesuaian ke laba bersih. Jadi penyesuaian ke laba bersih di sini ada penyusutan dan amortisasi. Jadi amortisasi aset tidak berwujud terbatas. Jadi untuk aset tidak terwujud yang hidup itu terbatas. Kemudian yang kedua, amortisasi untuk diskon obligasi atau premi. Kemudian terkait dengan biaya manfaat pasca pensiun. Jadi perusahaan itu harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara uang tunai yang dibayarkan dan biaya yang dilaporkan. Oke. Kemudian yang perubahan yang kedua itu adalah terkait dengan penyesuaian untuk penyesuaian untuk laba bersih ya, yang terkait dengan yang pertama tadi kan penyesuaian laba bersih ya kan, penyusutan dan amortisasi, kemudian biaya manfaat pensiun. Yang berikutnya adalah perubahan pajak penghasilan tangguhan, yang mana ini akan mempengaruhi pendapatan bersih, tetapi tidak berpengaruh pada cash. Kemudian yang kedua itu adalah metode ekuitas dari akuntansi itu sendiri. Jadi yang pertama untuk terkait dengan metode ini adalah peningkatan bersih dalam akun investasi yang tidak mempengaruhi arus kas. Kemudian yang kedua itu adalah perusahaan harus mengurangi kenaikan bersih dari laba bersih untuk sampai pada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang berikutnya adalah loss and gains atau kerugian dan keuntungan.
Jika ada hal yang terkait dengan kerugian dan keuntungan, maka jika kerugian, maka dia akan ditambahkan ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Karena kerugian tersebut merupakan biaya non-kas dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari penerimaan kas dari penjualan peralatan dalam aktivitas investasi, sehingga mengurangi keuntungan dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda. Jadi, sebagai bagian dari laba bersih dan lagi sebagai bagian dari hasil kas dari penjualan. Oke. Kemudian masih terkait dengan masalah khusus. Jadi, ini adalah kompensasi berbasis saham. Jadi, uang tunai atau kas itu tidak terpengaruh oleh pencatatan biaya. Kemudian yang kedua, perusahaan harus meningkatkan laba bersih dengan jumlah biaya kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas dari kegiatan operasi. Kemudian, piutang usaha dengan menggunakan metode tidak langsung. Jadi, karena peningkatan dalam akun penyisihan piutang usaha, doubtful account, allowance for doubtful accounts, merupakan hasil dari beban biaya atas piutang tak tertagih. Jadi perusahaan itu harus menambahkan kembali peningkatan dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih menjadi laba bersih untuk sampai pada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi ini contohnya. Jadi di sini account receivable 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 15. Kemudian allowance for doubtful, jadi penyisihan piutang tak tertagih di sini di 2018 itu 4.000, 2019 10.000. Maka dia mengalami kenaikan. Jadi jumlahnya kenaikannya sebesar 6.000. Kemudian menggunakan metode tidak langsung. Jadi metode tidak langsung salah satu ini contohnya adalah statement of cash flow. Jadi statement of cash flow untuk menyatakan dua akun tadi. Jadi ada kenaikan AR, itu justru dia akan mengurangi jumlah arus kas kegiatan operasi, sedangkan di penyisihan piutang tak tertagihnya dia justru menambah. Jumlahnya dia sebesar 31.000 dengan menggunakan metode tidak langsung. Sebaliknya. Kemudian terkait dengan alternatif metode lain. Jadi alternatif metode lain. Jadi di sini langsung ya sebagai increase, jadi kenaikan piutang langsung dijadikan satu menjadi 9.000, mengurangi sebesar 31. Kemudian kalau menggunakan metode direct method, jadi perusahaan itu tidak boleh menyisihkan penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Jadi ini contohnya. Jadi bad debt-nya 6.000 ya. Nah, kalau menggunakan direct method ya. Jadi perusahaan ini tidak boleh menyisihkan penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang usahanya. Jadi di sini pelaporan kasnya sebesar berapa ini? 85.000 itu dari 100.000 dikurangi dengan 9.000 dikurangi dengan 6.000. Ini adalah sebagai kenaikan dari account receivable. Kenaikan account receivable. Kemudian
terkait dengan perubahan modal kerja lainnya. Jadi beberapa perubahan dalam modal kerja itu meskipun mereka mempengaruhi uang tunai, itu tidak mempengaruhi laba bersih. Jadi tidak mempengaruhi laba bersih. Jadi yang pertama itu adalah pembelian efek ekuitas jangka pendek atau non perdagangan. Kemudian penerbitan wesel bayar yang transaksi yang non dagang ya. Jangka pendek untuk uang tunai, kemudian hutang dividen tunai. Ini adalah beberapa perubahan modal kerja meskipun mereka mempengaruhi uang tunai tetapi tidak mempengaruhi jumlah laba bersih. Kemudian terkait dengan net loss atau kerugian bersih. Di sini jika kerugian bersih sebesar 50.000 dan jumlah biaya untuk menambah kembali adalah 60.000, maka kas bersih yang disediakan kegiatan operasi adalah sebesar 10.000. Jadi contohnya di sini adalah misalnya net income-nya itu loss atau rugi ya sebesar 50.000. Kemudian di sini ada penyesuaian yang terkait dengan kegiatan aktivitas operasi. Di sini contohnya ada depresiasi dari plan aset, kemudian ada amortisasi dari paten. Maka di sini menambah jumlah aktivitas operasi sebesar 60.000. Maka jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi otomatis di sini adalah 10.000. Mantap ini. Kemudian untuk pengungkapan, jadi untuk pengungkapan di sini transaksi non kas yang signifikan yaitu yang terkait dengan transaksi non kas umum yang harus dilaporkan atau diungkapkan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah akuisisi aset dengan mengasumsikan kewajiban, termasuk kewajiban sewa pembiayaan atau dengan menerbitkan efek ekuitas. Kemudian yang kedua, itu adalah pertukaran aset non-moneter. Kemudian yang ketiga, itu adalah pembiayaan kembali, hutang jangka panjang. Kemudian yang keempat, itu adalah konversi hutang atau saham preference menjadi saham biasa. Kemudian penerbitan efek ekuitas untuk pensiun. Jadi ini adalah harus diungkapkan oleh perusahaan non-kas umum. Penggunaan worksheet. Terkait dengan penggunaan worksheet, di sini lembar kerja itu melibatkan 3 langkah berikut. Jadi yang pertama itu adalah memasukkan laporan akun posisi keuangan dan saldo awal dan akhir pada laporan akun posisi keuangan. Kemudian yang kedua, memasukkan data yang menjelaskan perubahan dalam laporan akun posisi keuangan dan dampaknya pada laporan arus kas di kolom rekonsiliasi lembar kerja. Dan yang terakhir adalah masukkan kenaikan atau penurunan uang tunai di garis kas dan di bagian bawah lembar kerja. Dan ini memungkinkan total kolom rekonsiliasi dalam persetujuan. Oke, untuk materi yang terkait dengan laporan arus kas sudah selesai saya jelaskan. Coba kalian pelajari dan pahami dengan baik.